Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di akhir part sebelumnya diceritakan kalau Yun Xiao sempat mendengar kabar dari Beiming Lai Feng secara tidak sengaja, di mana dikatakan bahwa Kerajaan Laut Timur tampaknya berniat untuk melakukan serangan besar-besaran dan memperbesar skala perang yang ada. Kalau itu sampai terjadi, mungkin garis pertahanan manusia akan jebol. Dan tentu itu akan menjadi masalah yang besar di masa depan. Lalu kemudian di bagian paling akhir didengarkan bahwa saat ini pasukan dari ras laut kembali bersiap menyerang. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 119. Yun Xiao dan Liang Yuanji langsung terbang ke atas tembok kota. Di kejauhan, aura membunuh tampak memenuhi langit. Setelah sehari beristirahat, ras laut benar-benar mengirimkan pasukan yang bahkan lebih besar untuk melanjutkan penyerangan ke kota langit. Liang Yuanji mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh ras laut? Mereka mau menyerang kota, tetapi mereka bahkan tidak pernah mengerahkan kekuatan penuh. Seolah mereka sedang sengaja bermain-main, padahal korban di pihak mereka sudah sangat banyak. Mata Yun Xiao mengecil. Dari pola serangan mereka, Yun Xiao semakin yakin bahwa informasi yang dikatakan oleh Beiming Lai Feng bahwa kemungkinan besar intensitas perang akan meningkat, tampaknya memang benar akan terjadi. Ras laut tidak terlihat terburu-buru. Seakan begitu semua medan perang siap, mereka akan menyerang bersamaan. Dan jika itu terjadi, maka kota di sepanjang garis pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Timur akan runtuh dalam sekejap. Kini ekspresi Yun Xiao terlihat masam. Sementara itu, raungan dari pasukan ras laut mengguncang langit saat mereka mulai bergerak mendekat. Formasi asal elemen api kembali diaktifkan di atas kota langit. Medan perang kembali membara oleh lautan api dan juga dipenuhi oleh hujan meteor. Seluruh area di depan kota kini tertutup oleh lautan api dan juga ledakan yang mengerikan. Banyak pasukan dari ras laut yang kini langsung hancur di tempat. Tapi kali ini mereka tampaknya sudah belajar. Mereka tidak lagi bergerak bergerombol, melainkan maju dalam kelompok kecil yang berisi 3 hingga 5 orang. Dan mereka menyerang dari berbagai arah. Strategi itu jauh lebih efektif. Jumlah korban menurun dibandingkan dengan saat perang sebelumnya. Lalu, setelah hujan meteor mereda, cahaya formasi kembali berdenyut. Simbol-simbol melayang, pecah dan berkumpul kembali. Formasi mulai menyusut. Yun Xiao memperhatikannya dengan seksama. Dia tahu perubahan tahap akhir akan segera dimulai. Rune yang terurai kini berputar, membentuk sebuah spiral raksasa yang perlahan terus naik. Wujudnya mengembun dan menjulang seperti gunung merah menyala. Kabut putih menyembur dari bagian cekung di tengahnya. Lalu kabut itu berubah menjadi mulut raksasa yang terbuka lebar. Semua pasukan manusia yang ada di tembok kota tertegun melihatnya. Makhluk itu kini tampak meraung dan kemudian menghantamkan tinjunya dengan keras. Gelombang api
membakar habis setiap pasukan ras laut yang ada di jalurnya. Yun Xiao bahkan tak bisa menyembunyikan kekaguman di wajahnya. Sementara di kejauhan, pasukan ras laut terpaku. Bahkan Guang Chen yang ada di barisan belakang memperlihatkan ekspresi serius. Dia menatap makhluk itu sambil berpikir keras. Tinju dari makhluk itu menari di udara, menghancurkan barisan depan dari ras laut. Siapapun yang tersentuh langsung dilahap oleh api dan tewas di tempat. "Jangan panik, serang bersama!" Para komandan ras laut meraung. Mereka memimpin serangan balik. Di antara mereka, suku ikan terbang melesat dengan cepat. Mereka menghindari pukulan raksasa itu. Ada lebih dari 30 sosok yang langsung menerjang ke arah makhluk api itu. Ledakan pun menggema berurutan. Ini adalah peledakan diri dari suku ikan terbang. Mereka memang bukan ahli yang kuat, tetapi keberanian mereka tidak bisa dianggap remeh. Dengan begitu, mereka mampu menghancurkan bagian dada dari makhluk api itu. Para pasukan ras laut bersorak girang. Setelah itu, serangan beruntun dari kelompok kecil yang lain menghantam makhluk itu dari segala arah. Hal itu membuat wujudnya kini menjadi semakin tidak stabil. Kemudian, di menara pengawas, wajah Suang Zeng berubah drastis. Dia segera berteleportasi ke pusat kendali, dan dia segera membentuk segel dengan cepat. Sebuah simbol berubah menjadi burung merah menyala dan melesat ke arah inti formasi. Sementara di luar kota, tubuh makhluk api itu akhirnya tercerai-berai dan berubah menjadi lautan api yang berkobar. Sesaat kemudian, terdengar suara kicauan nyaring dari dalam nyala api itu. Saat api itu mulai berkumpul, api itu berubah menjadi seekor burung pipit api. Saat para anggota ras laut masih linglung, burung pipit api tiba-tiba melesat mendekat dan meledak. Gelombang lautan api tak terbatas pun menyembur keluar. Para pasukan ras laut di dekat pusat ledakan bahkan tak sempat berteriak, sebelum akhirnya tubuh mereka berubah menjadi abu. Api menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang mengerikan. Sementara itu di pusat kendali, Suang Zeng menurunkan segel di tangannya dan tampak menghela nafas lega. Dia kembali berteleportasi ke menara utama. Saat ini, sejumlah besar anggota dari ras laut telah tewas dan bahkan terluka parah. Mereka kini mulai terlihat berkumpul. Melihat itu, Fu Yijun menghela nafas panjang. Meskipun kecerdasan mereka tidak tinggi, tetapi keberanian mereka jauh melampaui ras kita. Ren Zhenxiong berkata dengan serius, "Menurutku, mereka saat ini sedang menguji kekuatan kita. Serangan kali ini bahkan terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Tetapi meski begitu, saat para pasukan terluka parah pun mereka tidak berniat mundur." Menyadari itu semua, para petinggi yang ada di sana tampak serius. Fu Yijun menatap Suang Zeng. "Master Suang Zeng, burung pipit api itu seharusnya masih bisa ditingkatkan hingga peringkat 9, bukan? Tapi mengapa Anda membiarkan burung-burung itu menghancurkan diri lebih cepat? Bukankah itu akan membuang peralatan konsolidasi kita?"
Ekspresi Zhuangzheng tampak serius. Dia berkata, "Keberanian ras laut itu berada di luar perkiraanku. Burung pipit api sendiri adalah salah satu dari 5 kartu truf kota langit. Kita tidak boleh mengungkapkan tingkatan yang lebih tinggi sebelum kita memahami situasi musuh sepenuhnya. Tujuan utama kita adalah mempertahankan kota ini." Mendengar itu, Ning Huaisu kemudian berkomentar, "Mempertahankan kota adalah syarat minimum yang harus kita lakukan. Tetapi akan lebih baik jika kita bisa memukul mundur mereka." Zhuangzheng tersenyum masam. "Kalau penyerangan ini terjadi kemarin, mungkin aku sudah langsung menaikkan binatang itu ke peringkat 9. Tapi aku baru menerima kabar yang sangat buruk dari Tuan Muda Lai Feng. Jika apa yang dia katakan benar, kita akan menghadapi masalah besar, dan misi mempertahankan kota langit ini pun akan menjadi jauh lebih sulit. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan." Berita apa?" Semua orang terkejut dan kemudian bertanya. Zhuangzheng menjelaskan satu persatu, sekaligus mengungkapkan kekhawatiran yang dia punya. Seketika tempat itu menjadi sunyi. Wajah semua orang dipenuhi keraguan. Ning Huaisu pun kemudian bertanya, "Master Zhuangzheng, menurutmu seberapa besar kemungkinan bahwa ras laut akan meningkatkan skala dari perang ini?" Zhuangzheng menggelengkan kepala sejenak. "Sangat sulit untuk diperkirakan. Itu semua akan tergantung seberapa penting gadis bernama Xiao Hong bagi keluarga kerajaan Laut Timur. Namun, sekalipun dia adalah putri kerajaan Laut Timur, rasanya mereka tidak akan mempertaruhkan seluruh Laut Timur untuk perang ini." Ning Huaisu mengangguk. "Kalau memang begitu, maka aku akan segera melaporkan ini ke Kota Bulan Merah, biar mereka mengambil sikap." Zhuangzheng mengangguk. "Benar, melaporkan masalah ini memang adalah urusan yang mendesak. Tetapi selain itu, aku juga ingin mengirimkan beberapa orang ke kota Fancy. Aku ingin memastikan kebenaran dari berita ini." Mendengar hal itu, di belakang, pupil mata Liao Yangping tampak mengecil. Hatinya seakan diguncang oleh keterkejutan. Sebelumnya, Yun Xiao telah mencarinya secara pribadi dan mengirimkan transmisi suara. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar akan ada tim yang dikirim untuk menyelidiki kota Fancy. Dan dia ingin Liao Yangping mendapatkan posisi itu untuknya. Ketika mendengar transmisi suara itu, Liao Yangping menganggap bahwa semua ini sepertinya hanyalah bualan dan tidak mungkin terjadi. Tetapi sekarang, semuanya ada di depan mata. Kecermatan dan ketepatan spekulasi Yun Xiao membuat Liao Yangping sampai merinding. Sementara itu Ning Huaisu kini tampak mengerutkan kening dan berkata, "Pertempuran di sini cukup sengit. Bagaimana kita bisa mengirimkan orang? Jika perlu, maka biarkan kota Liguang saja yang mengirimkan orang." Yang lain pun mengangguk, setuju dengan pendapat ini. Mengirimkan orang di saat seperti ini memang terasa tidak tepat. Tapi Zhuangzheng berkata, "Aku hanya butuh 1 atau 2 master untuk memimpin beberapa tim kecil sebagai tim penyelidik. Hal itu tidak akan mempengaruhi kekuatan kita. Dan hampir semua orang di kota Liguang
belum pernah berhadapan langsung dengan ras laut. Aku khawatir mereka tidak cukup berpengalaman. Masalah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Lebih baik masalah ini ditangani oleh orang yang tepat. Liao Yangping menghela nafas dalam hati. Dia tidak tahu apakah ramalan Yun Xiao yang sangat luar biasa atau memang ada kesepakatan tersembunyi antara dirinya dengan Zhuangzheng. Liao Yangping sendiri merasa seakan-akan semua ini sudah diatur khusus untuknya. Oleh karena itu, Liao Yangping pada akhirnya berdiri di depan semua orang. Dia berkata, "Saya sepenuhnya setuju dengan Master Zhuangzheng." Lalu dalam pengalaman menghadapi ras laut, mungkin tidak ada yang lebih berpengalaman daripada saya. Lagi pula saat ini, saya masih terluka. Kontribusi saya ketika saya berada di sini akan sangat terbatas. Oleh karena itu, saya menawarkan diri untuk memimpin tim penyelidikan ini. "Bagus sekali jika Tuan Yangping bersedia," kata Zhuangzheng yang tampak senang. Dia menoleh ke arah Ning Huaisu. Meskipun reputasi Zhuangzheng itu sangat tinggi karena dia adalah seorang alkemis peringkat 9, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan Ning Huaisu sebagai pemimpin komando di sini. Dan setelah Ning Huaisu berpikir sejenak, dia pun mengangguk. "Baiklah kalau begitu. Tuan Liao Yangping, pergilah dan segeralah kembali. Jangan bertindak gegabah. Jika kamu menemukan jejak ras laut, prioritaskan untuk melaporkan masalah itu terlebih dahulu." "Baik," kata Liao Yangping sambil memberi hormat. Ning Huaisu melanjutkan, "Dan karena ini adalah misi yang berbahaya, maka aku tidak ingin Tuan Yangping pergi sendirian. Aku akan mengirimkan 2 orang lagi untuk pergi bersamamu." Ning Huaisu menunjuk 2 orang bawahan kepercayaannya. Dua-duanya adalah Martial Sovereign bintang 6. Memang di permukaan, apa yang dilakukan Ning Huaisu ini tampak seperti bentuk perhatian. Tetapi, semua orang yang hadir di sana paham akan maksud dari Ning Huaisu yang sebenarnya. Dia hanya khawatir kalau kejadian sebelumnya terulang. Jadi, pada dasarnya, 2 orang itu ditugaskan untuk mengawasi Liao Yangping. Dan Liao Yangping tentu memahami ini dan tidak mempermasalahkannya. Melihat semua itu, Ning Huaisu mengangguk. Dia berkata, "Setelah gelombang serangan ini berhasil kita tahan, kalian bertiga akan langsung diberangkatkan. Kemudian pilihlah sendiri tim mana yang mau kalian bawa." Setelah itu mereka bertiga masing-masing memilih 1 tim. Dan tentu saja tanpa keraguan, Liao Yangping langsung memilih tim Warblade. Sementara diskusi itu masih berlangsung, perang pun masih berlanjut. Namun sekarang hampir setengah pasukan ras laut telah tewas. Meski begitu, lebih dari 3/4 pasukan ras laut telah tewas. Saat ini, yang tersisa hanya sekitar 20.000 pasukan. Mereka semua tampak berkumpul dan menyerang bersama. Melihat itu, Ning Huaisu bertanya, "Nah, sekarang bagaimana kita harus mengatasi mereka kali ini?" Setelah informasi yang diberikan oleh Zhuangzheng sebelumnya, Ning Huaisu pun menjadi sangat berhati-hati. Bagaimanapun, jika perang benar-benar meluas ke seluruh garis pantai, maka kota langit akan menjadi titik vital dari seluruh pesisir Laut Timur. Kalau sampai kota ini runtuh, maka semuanya akan berakhir bagi ras manusia. Hong Junhuan berkata, "Mengapa tidak kita saja yang turun tangan?
hanya sekitar 20.000 prajurit di tingkat martial supreme. Satu pun tak ada di tingkat martial sovereign. Kita bisa membasminya dalam sekejap. Song Zeng berkata, "Tidak, itu tidak bijak. Kalian adalah kekuatan puncak dari kota ini. Begitu kekuatan kalian terekspos, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Menurutku, biarlah beberapa tim level 1 serta seluruh tim level 2 dan 3 ikut bertempur. Anggap saja ini sebagai latihan tempur untuk mereka." Ning Waisu mengangguk setuju. Itu benar. Mereka memang perlu ditempa untuk menghadapi situasi yang lebih berat di masa depan. Perintah segera diberikan. Sejumlah besar anggota sekte pun kini diberangkatkan. Beberapa kultivator pengembara di tingkat martial sovereign tingkat rendah juga dimasukkan ke dalam tim level 1 yang beranggotakan 5 orang. Dan saat pembatas gerbang kota dibuka, maka seluruh pasukan melesat ke langit. Lebih dari 2.000 orang kini menyebar dan membentuk formasi tempur. Sementara di pihak ras laut, Guang Cheng menatap dengan sorot mata dingin. Apakah mereka sudah mulai mengeluarkan kartu as mereka? Komandan kadal kuno menjawab, tampaknya mereka saat ini sedang menghemat tenaga. Serangan sebelumnya jelas telah menghabiskan banyak sumber daya mereka. Guang Cheng menengus. Mungkin kau benar. Para manusia itu tampaknya masih menyimpan kartu truf lain di lengan baju mereka. Tetapi ini juga bisa menjadi sebuah tanda bahwa mereka sejatinya kekurangan orang, sampai-sampai mereka mulai mengerahkan martial sovereign. Salah seorang komandan yang lain lalu menyahut, "Itu berarti kekuatan kota itu kini mulai terlihat. Tujuan kita kini sudah semakin dekat. Lantas, apa yang akan kita lakukan sekarang? Haruskah kita juga turun tangan?" Komandan yang lain berkata, "Kalau memang kita sudah mengetahui latar belakang mereka dan kartu as mereka, mungkin ini menjadi waktu yang tepat untuk bergerak." Semua orang tampak setuju, dan mereka kini menatap ke arah Guang Cheng. Kegagalan sebelumnya jelas menjadi beban pikiran bagi mereka, dan keinginan untuk melampiaskan kekesalan itu kini menjadi sangat besar. Tapi kini Guang Cheng tampak tersenyum dingin. Dia berkata, "Kita tunggu saja. Aku ingin menghancurkan kota ini tanpa celah sedikit pun. Jadi, aku tidak mau ada kegagalan lagi." Salah seorang komandan berkata, "Tuan Guang Cheng, dengan kekuatan kita sekarang, seharusnya kita sudah lebih dari cukup untuk melawan mereka. Tidak perlu memanggil monster laut dalam. Rasanya mereka hanya seperti menambah-nambah hiasan yang tidak diperlukan." Guang Cheng tampak menyilangkan tangannya di belakang punggung dan berkata, "Itu sesuatu yang berbeda. Bagiku, tidak masalah jika beberapa monster laut dalam itu mati. Tetapi, kalian tidak boleh mati. Seluruh pesisir Laut Timur kini sedang memobilisasi pasukan. Perang besar bisa pecah kapan saja. Hampir semua ahli terdekat berada di bawah komandoku. Aku tidak hanya ingin merebut kota ini tanpa kesalahan, aku juga ingin menjadi pusat komando perang di wilayah timur. Karena itu, aku tidak ingin kehilangan kalian." Mendengar itu, tubuh dari para komandan yang ada di sana bergetar. Guang Cheng melambaikan tangan lagi. "Sekarang biarkan mereka bertiga yang maju. Ini sudah lebih menarik dari yang kuperkirakan. Setidaknya, ini tidak akan membosankan."
Sementara itu, di atas tembok kota langit, sebuah panggung persegi menjorok dari sudut. Di atasnya berdiri sebuah genderang perang raksasa berwarna emas perunggu. Kilaunya tampak lembut di bawah sinar matahari. 4 orang martial Sovragen duduk bersila di udara. Mereka adalah para penjaga dari genderang itu. Lalu kemudian seberkas cahaya tiba di tempat itu. Segera keempat martial Sovragen itu memberi hormat. "Salam, Tuan Shaoju." Orang itu adalah Zhang Shaoju, salah satu dari 5 kepala divisi kuil dagang Vorpal. Saat dia mengangkat tangan, genderang perang langsung bersinar keperakan. Lalu dalam sekejap, sebagian besar ki spiritual di sekitarnya tersedot masuk ke dalam genderang. Permukaan genderang memancarkan cahaya putih, sementara bayangan emas muncul di atasnya dan terus membesar. Bayangan emas langsung melesat keluar. Sebuah pemukul genderang sepanjang lebih dari 10 meter terlihat muncul di udara. Cahaya emas dan perak kini saling berjalin, menimbulkan tekanan yang mencekam. "Apakah kita akan menggunakan genderang kehancuran, Tuan?" tanya salah seorang martial Sovragen dengan ekspresi terkejut. Biasanya, genderang ini hanya digunakan untuk memberikan pemberitahuan saat setiap kali musuh terdeteksi. Namun, lebih dari itu, ternyata genderang ini adalah senjata tingkat tinggi. Zhang Shaoju berkata, "Akan kugunakan 1/10 kekuatannya. Biarkan ras laut itu merasakan sedikit penderitaan." Tangan kiri Zhang Shaoju segera membentuk segel, sementara tangan kanannya meraih pemukul genderang. Genderang itu akhirnya dipukul, lalu kilau emas pun bermekaran di udara. Keempat martial Sovragen itu terperangah. Mereka tahu betapa sulitnya mengendalikan genderang itu. Kini dentuman yang mengguncang bumi bergema. Cahaya perak memancar dari belakang genderang, lalu berubah menjadi gelombang emas yang menyapu ke arah pasukan ras laut. Wajah pasukan ras laut pun berubah pucat. Mereka berhenti dan melepaskan berbagai teknik pamungkas untuk bertahan. Cahaya warna-warni bertabrakan dengan gelombang itu. Kemudian ledakan beruntun menggema saat sebagian besar serangan itu hancur seketika. Gelombang itu lalu menembus tubuh mereka, dan nyawa mereka lenyap dalam sekejap. Hanya ada segelintir yang berhasil bertahan. Setelah beberapa saat, gelombang itu akhirnya memudar dan meninggalkan hujan mayat yang berjatuhan dari langit. Melihat itu, sorakan kemenangan meledak dari langit kota langit. Lalu pukulan kedua kembali menggema. Kali ini ras laut lebih siap, tetapi mereka tetap menanggung korban dalam jumlah yang besar. Zhang Shaoju mengerutkan kening. Run-run berkilau keluar dari tongkat di tangannya. Semua itu membentuk pola di udara sebelum dia memukul lagi. Ini adalah pukulan yang ketiga, dan kali ini nadanya berbeda. Gelombang suara berubah menjadi pelangi yang meluncur ke arah ras laut. Namun di saat itu, tiba-tiba suara merdu kerang terdengar dari kejauhan. Bersamaan dengan itu, ada gelombang suara yang datang dari arah ras laut. Di tengah-tengah kedua gelombang itu saling berbenturan dan saling meniadakan. Melihat ini, ekspresi Zhang Shaoju berubah muram. Dia hendak untuk menyerang keempat kali, tetapi perintah penarikan telah dikeluarkan.
Zhang Xiaoju mendengus. Dia melempar pemukul genderang itu. Seketika pemukul itu berubah menjadi sinar dan menyatu lagi dengan genderang. Seluruh energi spiritualnya pun kini telah mereda. Keempat, Martial Suffragan saling bertukar pandang. Wajah mereka tampak dipenuhi kekhawatiran. Sementara itu, di kejauhan, suara kerang menggema seperti ombak. Darah dari para ras laut mendidih. Aura mereka kini melonjak saat mereka meraung maju. Zhang Xiaoju telah kembali ke menara utama. Kenapa aku harus berhenti? Jika aku memukul genderang itu sekali lagi, kita bisa memusnahkan mereka semua. Ning Huaisu menjawab, mereka sudah membalas dengan suara kerang. Kita hentikan saja untuk sementara. Kita tidak ingin ekskalasi yang menggagalkan tujuan latihan kita. Hong Junhuan mengangguk. Kita sudah membayar mereka mahal. Jika kita melakukan semuanya sendiri, apa gunanya mereka di sini? Zhang Xiaoju mendengus. Dia menyilangkan tangan tanpa mengatakan apapun lagi. Sementara itu di bawah, pasukan kota telah menunggu momen ini. Ketika suara genderang berhenti dan musuh mulai mendekat, itulah saat di mana mereka bisa beraksi. Yun Xiao yang sudah siap dengan kelompok Warblade lalu berseru. Semuanya tetap bertarung dalam kelompok. Jangan sampai terpisah. Lindungi satu sama lain dan jangan memperpanjang garis depan. Mereka semua menjawab serempak. Lalu kemudian bersama dengan mereka, sekitar 2.000 pasukan manusia menyerbu melawan belasan ribu pasukan ras laut yang tersisa. Setelah itu korban di pihak manusia pun mulai berjatuhan, sementara gelombang ras laut masih terus berdatangan. Yun Xiao sendiri menggenggam pedang tingkat 8. Dia menahan kekuatannya di level Martial Supreme bintang 8. Tapi setiap ayunan pedangnya pasti menghabisi satu musuh. Dia sengaja memburu para Martial Supreme tingkat tinggi dan menyisakan lawan yang lebih lemah untuk rekan-rekannya. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 elit ras laut telah tumbang di tangannya. Tapi itu belum berakhir. Yun Xiao terus bergerak maju. Melihat Yun Xiao yang pergi semakin jauh, Liang Yuanji berteriak, "Tuan Fei Yang, jangan terlalu jauh." Yun Xiao menjawab, "Tak perlu mengkhawatirkanku. Aku urus bagian ini. Khawatirkanlah dirimu dan yang lain." Mendengar itu, anggota tim Warblade tercengang. Lalu mereka saling berpandangan dengan senyum pahit. Dengan kekuatan yang ia tunjukkan, ucapan itu memang sama sekali bukan bentuk kesombongan. Meski pasukan ras laut yang tersisa masih cukup banyak, tim kecil itu mampu menyumbangkan lebih dari 10 orang hanya dalam beberapa gerakan. Tugas mereka praktis telah selesai sebenarnya. Para pengawas di menara utama tetap diam, tetapi perhatian mereka tak pernah lepas dari medan perang. Seluruh situasi berada di dalam kendali mereka. Tetapi meski begitu, kesalahan sekecil apapun juga tidak boleh terjadi. Pria bertopeng itu, benarkah dia adalah seorang Martial Supreme bintang 8? Kata salah seorang petinggi di sana. Mereka melihat bahwa Yun Xiao nyaris tak tertandingi. Meski lawannya adalah Martial Supreme bintang 9 puncak, dia dapat menghabisinya dengan satu gerakan. Mendengar pertanyaan itu, jantung Liao Yangbing berdebar semakin cepat. Kegelisahan mulai merayap ke dalam pikirannya. Dia akhirnya bicara. Aku juga sempat merasa janggal.
kekuatan asalnya memang setara dengan Martial Supreme bintang 8. Tetapi teknik pedangnya sangat tajam. Dalam setiap gerakannya juga tersembunyi niat pedang di tingkat Martial Sovereign. Kemampuan itu cukup untuk menebas Martial Supreme bintang 9 dalam satu gerakan. Fu Yizhen mengangguk, wajahnya pun serius. Apa yang Tuan Liao katakan benar, tetapi lebih dari itu, dia kini sudah membunuh hampir 100 orang. Tapi fluktuasi energi asalnya bahkan tidak melemah sedikit pun. Liao Yangbing memaksakan senyum di wajahnya. Kalau begitu, kemungkinan besar dia adalah ahli tingkat atas. Atau mungkin dia adalah Martial Sovereign yang sedang menyamar. Kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi. Kalau memang begitu, maka apa yang ia tunjukkan itu tidak aneh. Zhong Zheng pun mengangguk pelan. Semua orang memiliki rahasianya masing-masing. Jika orang itu memilih untuk menyembunyikan kekuatannya, itu masih bisa dimengerti. Selama dia selamat dari perang ini, dia akan mendapatkan hadiah berdasarkan kontribusinya. Fu Yizhen menambahkan, benar, keberaniannya saat membunuh Komandan Blood Hantu dan juga prestasi militernya, saat ini dia memang layak diberi penghargaan yang tinggi. Bahkan para Martial Sovereign pun tampaknya juga tidak secepat dia. Pupil mata Hong Junhuan mengecil. Tapi, bukankah kecepatan anak itu terlalu berlebihan? Setelah dia membunuh puluhan orang, ahli tingkat atas lain biasanya sudah kehabisan kekuatan asal. Mereka harus menunggu gerakan selanjutnya dan akan tetap kesulitan saat mereka dikepung. Tetapi kemampuan anak ini sungguh luar biasa. Satu tebasan untuk satu nyawa. Dia seakan seorang koki yang sedang memotong lobak. Zhang Shaoju mendengus. Untuk apa mempermasalahkan semua itu? Kesimpulannya jelas bahwa anak itu memiliki kemampuan di atas Martial Supreme pada umumnya. Mendengar itu, semua orang mengangguk setuju. Dan Hong Junhuan pun tak melanjutkan lagi. Liao Yangbing diam-diam menghela nafas lega. Dengan begini maka identitas Yun Xiao dapat tetap tersembunyi. Kalau sampai identitasnya terungkap, maka konsekuensinya jelas tidak akan terbayangkan. Sementara itu saat ini di medan perang, Yun Xiao sendiri sadar tindakannya pasti akan menimbulkan kecurigaan. Namun, semakin banyak pasukan dari ras laut yang mengepungnya, semakin membara juga amarah di dadanya. Setiap tebasan terus mempertebal aura membunuhnya. Darahnya pun seakan mendidih. Jaga pikiranmu, jangan sampai kau dirasuki iblis. Suara Yao Long bergaung di benaknya. Yun Xiao mendengus. Aku sudah lama memurnikan iblis itu. Bagaimana mungkin aku dirasuki? Yao Long dengan tenang menjawab, iblis lahir dari hati. Memangnya kapan kau benar-benar memurnikan hatimu sendiri? Tutup mulutmu, jangan mengguruiku. Tatapan Yun Xiao kini tampak dingin. Dia dipenuhi niat membunuh. Ras laut ini benar-benar menjijikkan. Demi sebuah batu pelangi, mereka tidak ragu memicu perang antara dua ras. Kalau begitu, aku tak perlu ada belas kasihan pada mereka. Yao Long membalas, kaulah penyebabnya. Kau yang mengambil apa yang menjadi milik mereka. Kini saat mereka mencoba mengambil kembali apa yang mereka punya, kau malah menyalahkan mereka. Yun Xiao menjawab, kalau batu pelangi itu adalah benda mati, tentu aku sudah mengembalikannya. Tapi sekarang, batu itu
telah menjadi makhluk hidup dan bahkan menelan Aegirine milikku. Bagaimana mungkin aku bisa menyerahkannya? Yaolong terdiam. Dalam percakapan batin singkat itu, belasan pasukan ras laut telah tewas di bawah pedangnya. Mereka yang berada di bawah tingkat tinggi bahkan tidak mampu bertahan lebih dari satu tebasan. Ras laut di sekitar Yun Xiao kini mulai kehilangan akal sehat. Mata mereka memerah, raungan liar menggema. Mereka tidak lagi menggunakan teknik. Mereka hanya menerjang ke depan dengan niat meledakkan diri. Menyadari itu, Yun Xiao menengus. Dia melepaskan pedangnya dan berdiri tegak di udara. Pedangnya berputar di sekitar tubuhnya, membelah ruang dalam lingkaran yang sempurna. Cahaya pedang mekar ke segala arah seperti badai berkilau. Gelombang ledakan beruntun pun lalu mengguncang udara. Sementara kilatan pedang menyapu siapapun yang mencoba mendekat. Sebelum para anggota ras laut yang berniat meledakkan diri itu sempat menembus cahaya pedang, tubuh mereka sudah lebih dulu terpotong dan meledak sebelum menjangkau Yun Xiao. Rentetan dentuman bercampur menjadi satu, mengguncang medan perang. Ras laut memang tidak takut mati, tetapi cara bunuh diri yang seperti ngengat menerjang api tentu tetap menimbulkan ketakutan. Setelah pedang Yun Xiao berputar beberapa kali dan kembali ke tangannya, pasukan ras laut kini serempak mundur, menjauh darinya. Tak ada seorang pun yang kini berani maju. Kilatan dingin melintas di wajah Yun Xiao saat dia melangkah mendekat. Anehnya, kali ini para anggota ras laut justru menyingkir ke kiri dan ke kanan, seakan mereka memberikan jalan bagi Yun Xiao. Pemandangan itu bahkan membuat Yun Xiao sempat terkejut. Dan ketika melihat wajah-wajah gemetar dari ras laut, niat membunuh di matanya pun perlahan memudar. Kini pikirannya justru kembali menjadi jernih. Mereka mungkin ras asing, mereka mungkin tidak terlalu cerdas, dan mereka mungkin hanya punya keberanian. Tetapi pada dasarnya mereka tetap makhluk hidup. Siapa yang benar-benar tidak takut mati? Siapa yang rela dia mati sia-sia? Dalam perang dua ras ini, tak seorang pun memiliki pilihan. Yun Xiao kini tak lagi mengejar mereka. Dia berbalik dengan ekspresi dingin. Sekali dia mengayunkan pedang, beberapa teriakan pecah. Nyawa kembali melayang, seolah dia kembali ke masa lalu, ketika dia menebas musuh di lautan sejauh 8.000 mil. Setelah Yun Xiao menjauh, tekanan pada tim Warblade melonjak drastis. Mereka kini dikepung rapat. Lingkaran pertahanan terus menyusut. Mata mereka memerah, tubuh mereka berlumuran darah. Yang tersisa di benak mereka hanya satu kata: bunuh, bunuh, bunuh. Wajah Chen Zhongwei tampak semakin garang. Semua dendam lama dan baru membuncah sekaligus. Dia ingin menerjang dan mencabik-cabik anggota dari ras laut di depannya. Dia ingin menerjang dan mencabik-cabik pasukan ras laut yang ada di depannya. Tapi kemudian dia didesak oleh dua martial supreme dengan kekuatan yang setara dengannya. Akhirnya Chen Zhongwei tertahan. Di situasi yang kritis itu, dalam sekejap dua kilatan cahaya melintas, dan kedua ras laut itu terbelah dua dan jatuh dari langit. Dalam keterkejutan, Chen Zhongwei melihat Yun Xiao yang berdiri dengan ekspresi datar. Tuan Wei Yang. Chen Zhongwei memang tahu bahwa Yun Xiao itu kuat, tetapi penampilan barusan tetap membuatnya terpaku.
Yun Xiao tidak menoleh ke arahnya, tapi dia berkata singkat, "Jangan mati." Setelah itu cahaya pedang kembali menyambar, menyapu anggota ras laut yang mengepung tim Warblade. Hati Chen Zhongwei menghangat. Dia segera mundur dan kembali ke formasi tim Warblade. Dengan kehadiran Yun Xiao, tekanan semua orang langsung berkurang. Mereka kini bahkan bisa bernafas lega. Medan tempur terus menyempit. Mayat menumpuk di bawah seperti bukit kecil. Para petinggi di menara utama melihat pertempuran sebrutal ini membuat darah mereka juga ikut mendidih. Banyak dari mereka yang ingin turun tangan dan bertarung langsung. Tapi dari semua orang itu, ada satu orang yang tampak berbeda. Semakin banyak korban jiwa, semakin bersemangat juga dia. Dia bahkan menjilati bibirnya tanpa sadar. Zhongzheng menoleh dan berkata pelan, "Tuan Qian You, apakah ini sudah cukup?" Kek. Tuan Qian You menjulurkan lidah panjangnya, menjilat bibir bawahnya dan tertawa. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri dan menimbulkan rasa jijik. Beberapa orang di dekatnya bahkan mendengus dan langsung menjauh. Tapi Tuan Qian You tidak peduli. Dia tersenyum lebar dan berkata, "Hampir, sedikit lagi. Semakin banyak, maka akan semakin sempurna." Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Aku ingin melihat perang ini semakin besar. Wajah Ning Huaisu tampak pucat. Dia menahan rasa mual. Dia tetap memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, "Kalau memang begitu, mengapa kalian tidak mengirimkan lebih banyak orang kemari?" Tidak. Tuan Qian You menggelengkan kepala dan matanya berbinar. "Aku saja belum cukup menikmati jiwa-jiwa penuh kebencian ini. Bagaimana bisa aku harus membaginya dengan orang lain? Kecuali kalau ratusan ahli sekelas kalian mati, maka itu mungkin akan lebih menarik." Zhongzheng tersenyum pahit. Kalau ratusan martial sovereign di tingkat tinggi mati, wilayah timur bisa saja runtuh. Tuan Qian You tertawa. Hahaha. Tetapi 100 jiwa pendam tingkat tinggi itu cukup untuk memurnikan jiwa emas kelas surga. Dan jika aku memilikinya, aku pasti bisa membalaskan dendam untuk kalian semua. Mendengar kegilaan ini, semua orang merasa muak. Tetapi tidak ada yang mau memprovokasi ahli dari sekte pemakan jiwa. Lagi pula, selama dia berada di pihak mereka, kekejamannya justru menjadi keuntungan bagi mereka. Tuan Qian You tertawa cukup lama. Dia terus memandang medan perang. Lidahnya berulang kali menjilat bibir sambil menelan air liurnya sendiri. Sudah waktunya. Tiba-tiba Tuan Qian You tertawa keras dan berubah menjadi seberkas cahaya lalu menuju medan perang. Sosoknya muncul di atas medan perang. Dengan satu gerakan, dia melemparkan spanduk pemakan jiwa ke udara. Bendera itu membesar seketika. Kain panjangnya berkibar. Simbol-simbol hitam terlepas dan berputar di langit. Lalu kemudian membentuk sebuah formasi kecil. Aura mengerikan langsung menyebar. Langit kini mendadak menjadi gelap, seolah malam telah tiba. Tidak ada cahaya sedikit pun. Semua orang gemetar dan menatap ke atas dengan wajah ngeri. Sementara itu,
Yun Xiao tampak menyipitkan matanya. Begitu orang ini bergerak, maka pertempuran hampir berakhir. Semuanya tetaplah waspada. Mendengar itu tim Warblade terkejut dan bertanya, "Bukankah dia sekutu? Kenapa kami harus waspada juga?" Yun Xiao berkata, "Dia dari sekte pemakan jiwa. Saat mereka memakan jiwa, mereka tidak akan membedakan siapa kawan dan lawan. Kota Bulan Merah mungkin menahannya karena perang ini, tetapi kita harus tetap berhati-hati. Jika jiwamu sampai tersedot, tidak ada yang akan menuntut keadilan untukmu. Maka waspadalah." Mendengar itu, hawa dingin langsung merambat di hati mereka, dan ketakutan perlahan terlihat. Skala perang menjadi semakin besar, dan kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. See you again, dan bye.